Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul, insyaallah melanjutkan pembahasan tentang sifatul huruf. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin semuanya, dan semoga kita nanti di yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, Bapak, kita lanjutkan pembahasan tentang sifat
huruf ya yang tidak berlawanan. Kemarin sudah kita bahas 4 poin ya, atau pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 4 poin tentang sifat zatiyah atau yang tidak berlawanan ya. Ada sifat sofir kemarin di poin pertama ya, yang ada 3 huruf ya, atau istilah lain sofir itu desis ya. Jadi ketika kita melafazkan huruf tersebut harus ada desisnya ya. Huruf zai ya, sin sama sod ya. Zai, sin, sod. Itu huruf sofir ya. Jadi harus ada desisnya. Kalau harokatnya fathah berarti za, sa, so ya. Za, sa, so. Harus ada desisnya pada saat kita melafazkan huruf tersebut ya. Atau dalam kondisi sukun pun harus ada tetap ya. Az, as ya harus ada. Kemudian huruf yang kedua qalqalah ya, huruf memantulnya huruf ya. Ada 5 huruf ya. Ya, kalau di sini disingkatnya dengan qadbu jadin ya, atau ko, po, bal, jim sama dal, ba, jim sama dal ya. Kalau di Indonesia baju di poko ya. Dan pembagiannya ada 2. Ingat qalqalah di sini ada qalqalah yang dia tebal, ada yang tipis berdasarkan sifat huruf isti'la atau istifal ya. Huruf isti'la di sini ada 2, ko sama po ya. Ba, jim sama dal dia istifal, artinya dia tipis ya. Jadi ketika dia sukun mantul apo ya, apo tebal dia. Tapi kalau ba, jim sama dal tipis, abe, aje, ade ya. Itu huruf qalqalah ada 5. Ingat ya, harus mantul sifat qalqalah. Baik di tengah atau di akhir ayat ya. Kemudian yang ketiga ada sifat huruf lin ya, mudah keluarnya huruf atau lembut ya. Kapan ya? Ada 2 huruf ya sama waw, tapi ada syaratnya ya. Waw sama ya sukun setelah berharokat fathah, atau sebelumnya atau waw sukun itu harokatnya harus fathah ya, hurufnya apapun itu ya. Kalau di Al-Fatihah misalkan Maliki ya, yaumiddin ya berharokat fathah, kemudian setelahnya waw sukun ya. Itu pengucapannya dengan mudah lembut, jangan dihentak ya. Jangan yaumiddin, tidak, maliki yaumiddin gitu ya. Atau kalau ya misalnya apa? Wai ya, betul ya. Ya, wailul ya, surat Al-Humazah. Wa kemudian ya sukun ya, wa berharokat fathah kemudian ya sukun. Wailul ya, 3 wailul, jadi dia hentak tapi dia lembut dengan mudah pengeluarannya. Itu sifat lin ya. Kemudian inhiraf ya, inhiraf itu bergesernya suara atau huruf ya. Jadi suaranya itu kalau lam ya, keluarnya itu dari sisinya ya. La ya, nggak bisa di depan, jadi dari tengah ke samping kalau lam ya. Kalau ro dari samping ke tengah ya, ya, ro. La ke samping dia keluarnya, la nggak bisa ke depan ya. La kemudian ro keluarnya itu dari samping ke ujung gitu ya, ro. Nah, itu sifat-sifat yang sudah kita bahas ya, sekedar mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke poin kelima ya, insyaallah kita masuk ke poin kelima. Nah, sifat yang kelima adalah sifat takrir ya. Takrir itu bergetarnya ujung lidah. Di situ ada footnote ya. Menurut Syekh Muhammad Amin Ad-Dusuki Kahilah yang diterima penulis pada saat mengikuti kajian beliau, kadar takrirnya hanya 2 kali getaran, atau dia menyebut maksimal 3 kali getaran ya. Ro, tidak ar. Nah, tidak boleh banyak-banyak. Ar ya. Ar itu kebanyakan ya. Maksimal 2, atau di kajian yang lain dan menyebutkan maksimal 3. Ar ya, dibuat minim ya. Jadi harus tetap ada getaran. Nggak boleh juga nggak ada getaran, nggak boleh juga kelebihan getaran ya. Ro,
ro ya. Jadi harus ada getarannya. Oke. Itu ro ya. Ro. Jadi kita bisa meminimalisir getarannya, jangan terlalu banyak ya. Baik, kita lihat ke latihannya. Huruf ro. Ro itu di halaman 12 latihannya. Ya, terutama yang memang nanti akan ketahuan ketika kita mengucapkan ro dalam kondisi sukunnya. Saya baca dulu ya, nanti diikuti. Ro ri ru bar ru ror rani rorna minal murni mari ror rani ro. Saya ulang sekali lagi. Ro ri ru bar ru ror rani rorna minal murni mari ror rani ro. Bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Ro ri ru bar ru ror rani rorna minal murni mari ror rani ro. Baik, cukup. Ayo, satu persatu. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Baik. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Baik. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Rori rubar rurarani rarna minal murni mari rarani ro. Baik, alhamdulillah ya. Baik ya, itu untuk huruf ro ya, sifat takrir hanya satu huruf, yaitu huruf ro. Baik, sekarang kita masuk ke sifat selanjutnya, tafashi ya. Tafashi itu definisinya menyebarnya angin sampai mengenai gigi bagian dalam atas dan bawah, jadi suaranya menyebar. Ingat, tadi yang masih ingat makharijul huruf shin, tengah lidah ya, sya ya, Tengah lidah langit lagi. tengah lidah menyentuh dengan langit-langit ya. Itu huruf shin ya. Nah, di sini huruf shin ini dia punya sifat tafashi, jadi menyebar di rongga mulut ya, semuanya sampai dikatakan sampai mengenai bagian dalam, gigi bagian dalam. Ya. Sya ya, deras dia. Bahkan dikatakan sifatnya tafashi itu kuat ya. Ash ya. A'udzu billahi minasya ya, itu sifat tafashi ya, jadi menyebar dan harus kembali ke makharijul hurufnya, yaitu tengah lidah. Jangan sampai salah makharijul ya.
kadang sya sampai monyong. Nggak boleh ya, karena bukan di bibir dia. Sya, bedakan sya dengan sya. Jadi dia nggak main di bibir, kecuali nanti dalam kondisi harokatnya dhammah. Mau tidak mau bibir harus dimonyongkan ya. Shu nggak bisa kan shu nggak bisa. Harokat dhammah itu memang karakternya itu dia harus bibirnya monyong ya. Kalau fathah harus terbuka di mulutnya, kalau kasroh rahangnya harus turun, dhammah bibirnya harus dimonyongkan ya. Jadi walaupun dia itu bukan harokat bibir, tapi ya sekali lagi, semua makhorijul walaupun dia bukan harokat bibir, tapi dalam kondisi dhammah pasti bibirnya akan aktif gitu ya. Shu pasti ya. Sya, shi, shu ya. Tapi jangan ketika dia fathah ataupun kasroh main sya, shi, semuanya monyong ya. Baik, kita ke latihannya huruf shin. Oke, huruf shin halaman masih 12 ya di bawahnya. Sya, shi, shu, bash. Nah, dalam kondisi sukun dia harus ketahuan ya. Saya ulang. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Terus naik, tarik nafas yang panjang. Sekali lagi. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Wahid, isnain, salasa. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Cukup, Pak Andri, silakan. Sya, shi, shu, bash. Baik. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Mashi, shan, itu ikhfa. Mashi, shan, sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Shani, sha. Hati-hati jangan. Shani, sha. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Shani, sha. Yang terakhir jangan kesin. Pleset. Pleset. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Baik, lanjut, Bang. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Coba kau kali shu shang. Shu, shang, Shu, shang, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Mashi, shang. Mashi, shang. Shang. Tetap ke shin, Bang. Mashi, shang. Masih sang Syang Masih Syang Sanisha Masih Syang Sanisa Masih Syang Sanisha. Double soalnya. Double. Sya, shi, shu, bash.
Syusyang syanishashna minal mushni masyisyang syanisya. Baik, nafas biar tadi. Kuat. Syasi syubash susang sasi syasi syubas Bash. bas Kata balik. Bash. syasi syubas Belum. Bash. bas Bash. Balik lagi. bas Balik ke huruf sin. Syashishubasya. Kalau di harokatin ini Pak bunyinya. ya Syashishubasya. Tapi nggak usah diharokatin. Bash. syasi syubas Belum. bas bas Basya. Bas. Basya. basya Basya. basya Bash. bas Sya. sya Bash. bas Bash. bas Ya, coba. syasi syubas susang sanisasna minal musni masisang sanisa Masih syang syanisya pelan-pelan masih masisang masih syang masisang sanisa syanisya sanisa syanisya syanisa sanya belum syanisya syanisa belum sa biasa bukan syanisa belum Beda. Ini dengan ini beda. Tadi masih saya ini. masih syang syanisya semuanya shin di sini masih sang masih masih ya betul masih sang sanisha ya alhamdulillah ya lanjut Syashi syubash susyang ya Syashi syubash Syusyang syanishasna minal musni masyisyang syanisya. ya alhamdulillah lanjut syasi syubash syusyang syanisyasna minal musni masyisyang syanisya. baik alhamdulillah lanjut Syashi syubash Syusyang syanishasna minal musni masyisyang syanisya. alhamdulillah Pak Nur Syashi lupa ininya. Syashi syu Syashishu Syashi syubash baik Syusyang syanishasna minal musni masyisyang syanisya. baik ya alhamdulillah baik itu ya itu untuk sifat tafashi jadi menyebarnya angin ke rongga mulut atau gigi bagian dalam ya dan kuat dia sifatnya baik lanjut ke sifat terakhir ya sifat istiqollah ya nah ini agak sedikit ya agak sedikit sulit ya dorongan lidah dari dalam mulut hingga ke depan mulut ya dari dalam didorong hingga ke depan mulut lidahnya ya bo ya apa namanya ketahuan sekali ketika bo itu dalam kondisi sukun ya fil ard jadi ada dorongan fil ard ya ya jadi kita dorong huruf dot di mana makhorijul hurufnya dot langit coba kalau lupa dilihat kiri atau
kanan lidah menyentuh geraham. Sisi Kiri atau kanan? ya, sisi lidah bagian kanan bagian kirinya ya menyentuh geraham bagian atas gitu ya. Nempel tapi didorong ya. Ya. Boleh dua-duanya menempel sisinya ya, kanan kirinya menempel dengan geraham kanan kiri. Boleh ke salah satu bagian kanan atau ke bagian kiri ya. Tuh makhrajul hurufnya. Dan dia punya sifat tafasyi ya. Dorong, kita dorong ya. Dorongan lidah ya. Do, do, fil, jadi nggak fil art ya, nggak fil art. Kalau fil art berhenti, lidahnya nggak kedorong. Tapi kalau fil art, fil ya, fil jadi nggak fil art. Kalau fil art berarti dia nggak didorong, berarti sifat istitolanya hilang ya. Harusnya didorong ya, memang makanya harus didorong ya. Jadi harus ada harus banyak latihan memang ya untuk huruf bot ini ya. Terutama dia punya sifat istitolah tadi ya. Baik, kita latihan ke huruf dot, masih halaman yang sama, huruf 12 ya. Bab. Nah, sama nih dalam kondisi sukun juga bab, ya nggak bad, tapi bab. Ya. Bab. Bab. Budang dani dadna minal mudni madidan dani do. Sekali lagi. Bab. Budang dani dadna minal mudni madidan dani do. Bersama-sama wahid isnai salasa. Dudubad dudong donidot naminal mudni madidong donido. Pak Nur. Dodidubad dudong donidodna donidotna minal mutni madidong donido. Lagi Pak Nur. Satu lagi. Dodidubat Bab, dorongin lagi. Bot, bab. dot bat Bab. bat Jadi didorong di apa ya? Dipaksakan kita dorong lidahnya. bat Bab. bat 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 dodidubat Bab. bat dodidubat dudong donidot naminal mudni madidong donido. Baik, masih ada sedikit nggak apa? Lanjut. Dodidubat Oke. dudong donidot naminal mudni madidong donido. Oke, lanjut. Dodidubad dudong donidodna minal mudni madidong donido. Dodidubad dudong donidod. Tarik nafas. Dodidubad dudong donidod naminal mudni mazidong donido. Oke, lanjut.
Tadi bat bat Dadi bat 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 pakai Didorong lidahnya Pak De dari belakang ke depan. bat 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 Dadi bat Dudang dani dot naminal mutni madidang dani do Bodi dubad Dudong doni dot naminal mudni madidong doni do Dodi dubad Dudong doni dot na minal mutni madidong doni do Dodi dubad Dudong doni dot na minal mudni madidong doni do Bodi dubad Dudong doni dot na minal mudni madidong doni do Sekali lagi Pak De. Bodi dubad Pak De nggak baldo, tapi bal hanya didorong, tidak dipanggil. Dodi dubad Dudong doni dot na minal mudni madidong doni do Baik, alhamdulillah. Baik, ini untuk sifat terakhir ya dari sifat-sifat yang tidak berlawanan ya. Jadi sifat-sifat yang tidak berlawanan itu ada 7 ya. Mulai dari sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, terakhir istiqalah ya. Sementara sifat-sifat yang berlawanan itu ada 5 ya. Kecuali syiddah, baina dan rokhawah itu ada pertengahan ya. Antara syiddah dengan rokhawah ada sifat bainiyah sehingga totalnya sifat yang berlawanan itu ada 11. Nah, sehingga kalau di total gitu ya. Jadi kalau satu huruf gitu ya, satu huruf berarti minimal dia punya sifatul huruf ya, satu huruf. Paling tidak dia punya sifat 5 huruf. Karena kan berlawanan ya, huruf ro. Ya, misalkan kalau enggak jahar, kalau enggak hams kan pilihannya itu ya. Kemudian seterusnya paling enggak punya 5. Nah, ditambah lagi dengan sifat yang berlawanan, yang tidak berlawanan gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini yang paling banyak itu sifat huruf ro. Ya. Ro itu ada 5 tambah 2. Berapa? 7 ya. Paling banyak itu sifat ro ya. Ya. Tambahannya adalah inhiraf dan juga takrir gitu ya. Ya. Yang selebihnya di bawah-bawahnya ya 6 gitu ya. Ada huruf sod ya, po ya, itu ya rata-rata ataupun 6. Yang paling banyak yaitu sifat sifat huruf ro ya. Tapi nanti yang paling kuat ya, itu huruf po ya. Po paling kuat ya kalau dilihat ya. Mulai dari awal nih, mulai dari sifat yang berlawanan dia jahar, kategorinya kuat kan dia, bukan termasuk hams dia. Kemudian kuat itu. Yang kedua dia sifat syiddah, kuat juga kategorinya ya. Kategori itu di bagian paling samping sebelah kanan ya, kuat. Kemudian sifat yang ketiga dia juga kuat, sifat isti'lah, kuat ya. Kemudian sifat itbaq, kuat juga ya. Kemudian apalagi idlaq tengah-tengah ya. Nah itu sudah berapa tuh? 4 ya.
4 ya, 4 5. 1 2 3 4. Ismat masih tengah-tengah, tidak termasuk kuat dia ya. Kemudian yang kelima sifat dia sifat qalqalah, kuat juga ya. Itu ya. Jadi 5 kuatnya. Jadi huruf paling kuat itu huruf O ya. Kategorinya dia kuat. Nah, dari sini berarti kan sudah tuntas ya, atau bukan sudah selesai pembelajaran kita tentang sifatul huruf. Nah, nanti berarti Bapak tinggal ingat-ingat gitu. Huruf ini kategorinya apa sih? Ya. Misalkan nanti Bapak disempatkan, diluangkan waktu kalau ada waktu senggang ya. Misalkan huruf alif. Misalkan ya. Alif itu sebenarnya hamzah ya, kita lebih ke hamzah ya. Hamzah gitu ya. Makhorijul hurufnya apa, sifatnya apa saja, dipraktekin gitu. Oh iya, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Maksudnya sifat-sifatnya gitu ya. Agar apa? Agar tadi gitu ya. Ketika kita paham, kita hafal, kita paham, kita praktekkan ya. 2 poin ini, makhorijul huruf sama sifatul huruf, insya Allah bacaan Qur'annya akan lebih baik gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya misalkan ya, huruf huruf yang seling salah, misalkan lam gitu ya. Kan lam kan nggak punya sifat mantul kan. Kalau sebelum-sebelumnya alhamdulillah, oh iya, lam itu nggak boleh mantul, berarti nggak ada sifat kalau berarti al, nah ya. Atau yang lainnya, sin juga sama, bismillah nggak boleh. Kalau bismillah berarti mantul, ya. Huruf sin itu nggak punya sifat qalqalah. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa kita bisa belajar, kita bisa mendeteksifikasi gitu ya, deteksi bacaan kita itu sudah sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatul hurufnya ataupun tidak. Jadi di situ sebenarnya. Kalau yang mantul memang harus dipantulkan, gitu ya. Yang tidak mantul ya jangan dipantulkan. Yang memang harus dibaca tebal gitu ya. Yang tipis dibaca tipis lagi. Yang memang dia harus dibaca lembut, yang dia punya sifat sofir harus dikeluarkan, sa, so, za gitu ya, harus dikeluarkan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini mungkin untuk pembahasan kita tentang sifatul huruf. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ini ya. Jadi kalau misalnya satu huruf itu sifatnya dia kasroh, fathah, dhamma itu apa sifatnya tetap sama atau nanti bakalan berubah gitu? Satu huruf, yang satu huruf itu ada misalnya apa kasroh, ininya ya fathah, dia sifatnya tetap sama atau berubah? Ya, baik, kasih. Jadi si harokat fathah kasroh dhamma itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi karakternya. Cuman itu karakter dalam artian sifatnya sifat yang bukan dikategorikan sifat yang berlawanan ataupun yang tidak berlawanan ya. Ya, kalau harokat kasroh huruf itu tetap dibuat tipis tapi tetap ada tebal. Kalau yang hurufnya awalnya tebal ya, kayak misalkan huruf po ya. Po itu dia tebal kan, kuat ya, punya sifat isti'la. Tapi ketika harokat dia kasroh tetap harus ada dibuat tipis ya. Nah, maksudnya tetap ada tipisnya, cuman tetap masuk tebalnya tetap harus ada gitu. Enggak ti. Jadi kan kalau harokat kasroh dia dibuat tipis. Tapi karena dia punya huruf tebal, punya sifat tebal, istilah tetap harus dibuat tebal juga. Ti, to, ti, enggak ti ya, enggak ti tapi to, ti. Posisi ininya tetap itu makhorijul huruf. Tetap makhorijul hurufnya di situ, dan rahan pun kalau harokatnya harus diturunkan. Balik lagi tadi saya sampaikan, kalau dia harokatnya fathah, mulutnya harus terbuka. Kalau dia kasroh harus diturunkan rahannya gitu ya. Kemudian dhamma harus dimonyongkan ya. Dan bacaannya juga kalau itu harus vokalnya harus jelas gitu ya, kasroh ke i, jangan ke e ya, jangan sampai miring gitu ya. Jangan ti, jangan kayak misalkan bismillah, kadang la-nya itu ada yang ke le gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, harus jelas. Bismillah. Makhorijul huruf ataupun harokatnya harus. Itu Pak Andri, wallahu a'lam bishawab.
Yang lain silakan. Bisa ngerokok bisa. Kalau di fotokopinya selesai ya. Iya. Kalau nanti kalau memang itu kita tambahkan materi yang lainnya untuk memperkuat. Harus sampai. Kalau karakter suara orang kan berbeda-beda ya. Mungkin secara pribadi saya bacanya misalnya Berat. menurut saya benar, tapi ketika didengar dengan orang lain tidak benar. Jadi ya sudah, memang harus belajar juga ya. Iya. Jadi mungkin dilatih ya. Kalau iya. menurut kamu, iya menurut kita kan benar gitu kan. Pisang, kan pisang nggak ada orang pisang. Kan pisangnya kan begitu. Ya kita pisang kok. Enggak, dengarnya pisang gitu. Bakso. Karena karakter suaranya memang harus ya memperkuat. Supaya ketika didengar orang, walaupun menurut dirinya benar, tapi ya biar orang lain benar. Berat juga ya. Itu kita belajar. Jadi imam juga berat juga ya. Iya, hadiahnya surga. Kita perhatiin ini bisa apa enggak, menurut dianya bener kali ya. Wah, bener-bener kita. Emang gitu sih. Kayak saya sama istri yang mana kadang suka debat. Iya. Ya saya ngomong udah bener gitu. Enggak salah. Iya. Iya. Emang iya benar. Ya itu ya. Tujuan belajar Betul. Memang betul gitu. Jadi memang Memang baiknya ketika dikoreksi ya ikutin aja kali ya. Mungkin yang mendengarkan itu mungkin lebih ini. Iya. lebih peka. Kali ya. ya. Bisa jadi, bisa juga yang dengerin juga nggak ngerti. Oh yang Kalau yang itu. dengerin yang ngerti bener sih nggak Betul, apa-apa. makanya kita lihat itu yang berbicara itu kita lihat Dia keilmuannya gitu Iya, kan, benar. keilmuannya. Makanya pentingnya di sini terus belajar gitu kan, kemudian juga belajar dengan orang yang memang dalam artian keilmuannya itu jelas gitu ya. Kalau dalam misalnya itu kan dia sudah memiliki sanad gitu ya. Itu memang penting sekali sih gitu ya, keilmuan itu, karena memang model Quran itu kan memang harus talaki gitu ya, harus ketemu belajar dengan guru gitu, nggak bisa sendiri gitu, Bisa nggak YouTube. bisa. Jadi kalau belajar sendiri atau YouTube, iya siapa yang benerin siapa yang nyalahin, akhirnya kan Feeling. subjektif kita gitu Iya, kan. feeling aja ntar. Makanya, Udah bener ini itu aja. ya pentingnya terus belajar gitu. Tapi sebenarnya pembelajaran tentang baca Quran itu sekarang sih sudah banyak di Indonesia gitu. Keilmuannya pun sudah banyak gitu ya. Kalau kita lihat syekh-syekh yang lain, maksudnya syekh yang itu juga mereka sudah punya inilah ibarat sertifikat atau syahadah gitu. Kita bisa berguru ke sana gitu. Kalau merasa pajaknya kurang, tak apa-apa tambah dengan yang lain gitu. Ya. Yang penting mau belajar gitu ya. Masih salah ya ketika dalam proses pembelajaran kan nggak apa-apa. Kecuali dia salah tapi nggak mau belajar gitu. Itu yang repot kan gitu. Dia salah nih baca Qurannya tapi berhenti situ, maksudnya dalam artian nggak mau belajar, Nggak mau. itu kan salah kan. Harus memperbaiki terus. Terus latihan, belajar dengan yang lain itu luar biasa. Pentingnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya kalau tidak ada yang ingin sampaikan, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillah untuk pembahasan hari ini kita sudah selesaikan ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang
materi atau pembahasan yang lainnya di kesempatan yang lain. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa Wahid Isnain Salasa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama